Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Selasa 5 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan. Di antaranya ratusan warga Mapala, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Dan Sefti Sanustika menangis saat menanggapi vonis suaminya Ahmad Fatana. Sevina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Ratusan warga Mapala terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di Jalan Tamalate 1 Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam hingga Selasa dini hari. Bentrokan ini terjadi setelah warga Mapala menolak dibubarkan saat akan melakukan penyerangan ke kelompok warga lain. Ratusan warga Mapala ini melakukan penyerangan ke Jalan Tamalate, Makassar. Namun aksi mereka dihalangi oleh polisi. Bentrokan pun tak terhindarkan di Jalan Tamalate 1 Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam hingga Selasa dini hari tadi. Warga yang menolak dibubarkan ini melakukan perlawanan dan menyerang polisi dengan lemparan batu, busur, dan anak panah. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata ke arah warga. Warga Mapala tersebut akhirnya berhasil dipukul mundur setelah polisi mensiasati dengan membagi tim masuk ke dalam lorong-lorong. Dalam penyisiran ini, polisi berhasil menangkap 6 orang pemuda. Satu diantaranya adalah oknum TNI. Oknum TNI ini awalnya mengelak tidak terlibat dalam penyerangan tersebut, namun polisi melakukan penyisiran. Ditemukan satu buah parang yang ia sembunyikan. Selain itu, satu orang warga Tamalate terluka akibat terkena lemparan batu pada bagian kepalanya. Kena kepalanya? Batu. Iya, batu. Batu. Kenapa ke sana, Pak? Aduh. Pas kepalanya kok dong. Ratusan warga Mapala ini nekat melakukan penyerangan karena ingin melakukan aksi balas dendam atas tewasnya rekan mereka, Alang Basri, di Jalan Tamalate 7 pada Rabu malam lalu. Atas kasus tersebut, hingga kini polisi belum menangkap pelaku. Untuk mencegah terjadinya perang antar dua kelompok warga hingga Selasa pagi, polisi masih terus melakukan penjagaan di Jalan Tamalate 1 Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Si Jago Merah kembali beraksi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Tepatnya di daerah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Singkil 2, Lingkungan 1. 2 rumah ludes terbakar, satu diantaranya sebuah kos-kosan dengan 24 kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. 2 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Kelurahan Singkil 2 Lingkungan 1 Manado, Sulawesi Utara ludes dilahap si Jago Merah Senin malam. 1 rumah diantaranya dijadikan kos-kosan. Api diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Pasalnya menurut pengakuan saksi, sang pemilik salah satu kamar depan kos kamar lupa mematikan pendingin ruangan saat berpergian. Sehingga pada malam hari pemakaian listrik melebihi daya sehingga MCB meteran listrik turun. Menurut Wahyu, saksi, api berasal dari salah satu kamar yang AC-nya tidak dimatikan dan lampu di dalam kamar masih menyala. Dari kamar luka. Kalau dia dalam luka sebelah api. Dia langsung makan semua di rumah-rumah kecil. Berapa rumah, Pak? Di kamar 24 kamar. Sampai di bawah dah. Di bawah cuma tabakar di setengah-setengah dah. Siapa di rumah itu? Kok yang di kapling. Itu tanpa kos? Iya, tanpa kos itu. Itu diduga koslet kan atau? Karena AC dah. AC dorang keluar, penuhnya pun nunggu AC. Api cepat membesar dan merembet ke bangunan rumah lainnya karena sebagian besar rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Sementara 6 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat kewalahan. Pasalnya akses jalan masuk sempit, serta warga yang menonton sebagian besar berada di tengah jalan. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian oleh petugas dan dibantu warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah, sementara aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Warga Prabu Muli, Sumatera Selatan dikejutkan dengan insiden perampokan dengan menggunakan senjata api yang terjadi
Dalam aksinya, kawanan perampok ini berhasil menguras 3 kg emas dan kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Sungguh naas nasib yang dialami Yeni, pemilik toko emas Mulia. Yeni kini hanya tertunduk lesu setelah barang jualannya dikuras perampok. Tidak hanya itu, korban pun mengalami syok berat karena dalam aksi perampokan tersebut, pelaku sempat menodongkan senjata api tepat di kepala korban. Atas kejadian tersebut, korban pun harus merelakan emas yang dipajang di etalase toko sebanyak 3 kg yang kini telah berpindah tangan ke kawanan perampok. Dari informasi yang dihimpun, dari 4 perampok, 3 perampok diantaranya berperan sebagai eksekusi dan 1 perampok berjaga di motor. Kemudian 2 perampok langsung melompat ke dalam ruang tengah tempat penjual di mana 1 perampok mengamankan emas yang ada di etalase. Sedangkan 1 perampok lainnya mengamankan si pemilik toko. Dan satunya lagi berjaga di sisi dalam toko. Setelah berhasil menguras emas di etalase, 3 kawanan perampok yang menutup wajahnya dengan menggunakan helm dan masing-masing membawa senpi ini langsung meninggalkan toko emas dan kabur ke arah Palembang. Akibat aksi perampokan bersenpi tersebut, pemilik toko diperkirakan mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari tim penyidik saya kalau menggunakan senjata api, nanti kita akan telusuri, kan sudah dilakukan identifikasi juga. Nanti dari hasil identifikasi itu kan akan kelihatan sidik jarinya segala macam. Ya, kedepannya himbauan bagi pemilik senjata api barangkali ini kan, soalnya kan kriminal sekarang ini banyak. Yang jelas kalau senjata api itu pengguna senjata api pasti dilarang, udah gitu aja kan. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Ardian Syahnugraha melaporkan. Sefty Sanustika menangis saat menanggapi vonis suaminya Ahmad Fatanah. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.